Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dari Prodi Manajemen S1 PJJ dari kelas MJ518. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya di mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Nah, adapun pada studi case kali ini, saya akan memilih opsi satu, yaitu studi kasus terkait analisis 10 types of innovation. Nah, 10 types of innovation merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa inovasi itu tidak hanya berfokus pada produk, tapi juga mencakup keseluruhan sistem bisnis dan juga pengalaman dari pelanggan. Nah, kerangka ini membagi inovasi ke dalam tiga kategori utama. Yang pertama adalah configuration, kedua adalah offering, dan yang ketiga adalah experience. Nah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah configuration. Configuration itu adalah tentang bagaimana perusahaan ini berinovasi yang berfokus pada sistem internal dari bisnisnya agar perusahaan ini terus menciptakan dan juga menghasilkan nilai ataupun value secara berkelanjutan bagi organisasinya. Nah, untuk configuration sendiri terdapat 4 jenis inovasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah profit model. Nah, profit model ini adalah inovasi di bidang bagaimana organisasi ini menghasilkan pendapatan baru dengan melakukan inovasi, dengan seperti penerapan subscription, kemudian premium pricing, ataupun juga paket berlangganan, ataupun advertising based model. Yang kedua adalah network. Nah, network sendiri adalah inovasi yang bergerak di bidang kolaborasi strategis bagi perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya, seperti melakukan aliansi, kemudian merger, dan akuisisi, franchising, dan sejenisnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk berbagi resiko, berbagi sumber daya, dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif dari organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang ketiga adalah structure. Nah, structure ini tentang bagaimana perusahaan ataupun organisasi melakukan inovasi dalam pengaturan asetnya, sumber daya, maupun struktur organisasinya. Hal yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan outsourcing, kemudian desentralisasi manajemen yang tujuannya ini untuk meningkatkan kapabilitas internal dari perusahaan ataupun organisasi tersebut. Yang keempat adalah proses. Nah, proses ini bergerak di bidang inovasi proses operasional yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan juga fleksibilitas bagi perusahaan dalam produksi seperti lean production, flexible manufacturing, dan IP process. Nah, yang kedua adalah offering. Nah, offering ini berfokus tentang apa yang dapat ditawarkan oleh perusahaan ataupun organisasi kepada pelanggan, baik dalam bentuk produk yang baru atau pengembangan produk maupun sistem dari produk tersebut. Nah, dari offering ini ada dua jenis inovasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah product performance. Product performance ini inovasi yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan juga value nilai guna dari produk tersebut. Eh, Meliputi efisiensi energi, kemudian penggunaan, kemudian kustomisasi, kemudian desain yang lebih bagus, serta kualitas dan juga performa yang unggul dibanding kompetitor. Kemudian ada yang keenam ada product system. Nah, produk sistem ini merupakan inovasi dengan membangun ekosistem produk yang saling terintegrasi guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan seperti produk bundling, kemudian components, extensions, dan lainnya. Nah, jenis yang ketiga adalah experience. Nah, sisi experience ini berfokus tentang bagaimana pelanggan berinteraksi dan mengalami nilai dari penawaran yang diberikan oleh organisasi ataupun perusahaan. Dari experience ini ada 4 jenis inovasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama adalah service. Service ini
inovasi yang bergerak dalam layanan pendukung yang meningkatkan kenyamanan dan juga kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah channel. Channel ini adalah inovasi yang bergerak pada saluran distribusi dari produk tersebut atau platform cara organisasi berkomunikasi dengan pelanggan. Tujuannya ini adalah untuk distribusi produk ini agar lebih efektif dan juga efisien, baik melalui kanal fisik ataupun digital. Nah, yang kesembilan adalah brand. Brand ini adalah inovasi yang bergerak dengan tujuan membangun dan juga mengelola identitas serta citra merek dari brand tersebut, dari perusahaan tersebut agar memiliki diferensiasi yang kuat dan juga relevan bagi pelanggan. Dan yang terakhir adalah customer engagement. Customer engagement ini adalah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan juga loyalitas pelanggan, misalnya melalui loyalty program, personalized service, try before buy, dan sebagainya. Nah, untuk studi kasus pada uh, tugas kali ini, saya mengambil Netflix. Kita semua tahu bahwa Netflix ini merupakan platform digital atau bioskop digital yang sangat eh, populer di kalangan masyarakat global, baik dari anak kecil hingga eh, orang tua. Nah, Netflix ini kenapa saya ambil Netflix? Karena Netflix merupakan contoh yang konkret yang dapat merepresentasikan dari 10 types of innovation yang dilakukan oleh perusahaan sebesar Netflix. Nah, Netflix ini membuktikan bahwa uh, industri hiburan itu bertransformasi tidak hanya melalui produk ataupun konten digital, namun juga mengintegrasikan lintas dimensi, baik itu model bisnis dan juga sistem operasional dan juga pengalaman pelanggan. Nah, sehingga Netflix ini mampu mendisrupsi industri hiburan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di jangka panjang. Nah, apa saja apa saja yang dilakukan oleh Netflix? Nah, untuk configuration sendiri, dari sisi profit model, Netflix ini menerapkan subscription based revenue model. Nah, di mana pelanggan itu harus membayar biaya tetap untuk mengakses konten tanpa iklan. Model ini menggeser logika nilai industri dari pay-per-view menjadi continuous consumption, sehingga meningkatkan sehingga meningkatkan customer lifetime value dan mempersulit imitasi oleh pesaing tradisional. Nah, contoh inovasinya apa? Nah, Netflix ini menerapkan paket berlangganan bulanan yang bertingkat, baik itu basic, standar, dan juga premium. Nah, produk ini memungkinkan segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan kualitas video, jumlah perangkat, sekaligus memastikan pendapatan berulang yang stabil. Nah, jadi eh, dengan paket berlangganan ini, customer yang ingin menikmati layanan dari Netflix mau tidak mau harus membayar secara bulanan untuk dapat menyaksikan tayangan yang ada di Netflix. Dan ini menurut saya sesuatu hal yang dapat meningkatkan profit yang sangat tinggi karena di tengah era bajakan banyak sekali customer yang tetap memilih Netflix sebagai platform untuk sebagai bioskop digital di era yang sekarang. Yang kedua adalah network. Nah, network ini Netflix membangun jaringan strategis dengan rumah produksi, konten kreator, serta penyedia teknologi cloud lainnya yang memungkinkan Netflix ini memperluas katalog konten global tanpa harus memiliki seluruh aset produksi secara langsung. Nah, contohnya, kerjasama Netflix dengan studio lokal dan kreator regional, seperti produksi serial Money Heist, itu yang berasal dari konten kreator dari Spanyol, Squid Game dari Korea Selatan. Nah, produk konten ini juga menunjukkan bagaimana kolaborasi jaringan global dan lokal menghasilkan daya tarik internasional. Dan isu terbaru, Netflix juga akan membeli hak tayang dari HBO dan juga siaran untuk tayangan FIFA dan pertandingan sepak bola.
Dan tentu ini akan mengembangkan networking dari Netflix sendiri di pasar internasional. Yang ketiga adalah struktur. Nah, struktur di organisasi Netflix ini memang dirancang secara fleksibel yang berbasis talenta dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam pengambilan keputusannya. Nah, inovasi struktural ini mempercepat proses kreatif dan juga memungkinkan organisasi Netflix beradaptasi secara cepat terhadap perubahan preferensi konsumen dan juga dinamika industri digital. Contoh inovasinya adalah kebijakan internal Netflix berupa model tim kreatif otonom dalam pengembangan Netflix Originals. Struktur ini memungkinkan lahirnya produk konten inovatif tanpa birokrasi panjang. Jadi secara garis besar di Netflix ini terdapat dua jenis konten di mana ada Netflix original yang itu merupakan hasil direct produksi dari struktur organisasinya Netflix dan juga ada dari hasil networking Netflix dengan berkolaborasi dengan konten lokal. Nah, yang keempat adalah proses. Netflix ini mengandalkan proses bisnis berbasis data atau data driven process. Nah, di mana analitik data yang digunakan itu secara strategis untuk menentukan jenis konten, waktu rilis, hingga investasi produksi. Inovasi ini mengurangi ketidakpastian atas keputusan dan menciptakan keunggulan asimetris yang sulit ditiru oleh pesaing dengan kapasitas data yang terbatas. Contohnya, penggunaan algoritma analitik penonton untuk memutuskan produksi serial seperti House of Cards yang dikembangkan berdasarkan data preferensi pengguna terhadap genre, aktor, dan juga pola tonton. Nah, yang kedua adalah offering. Nah, dari offering yang dilakukan oleh Netflix, Netflix juga melakukan dua jenis inovasi. Yang pertama dari segi produk performance. Nah, untuk produk performance ini terlihat dari kinerja produk Netflix yang tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis dari streaming, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam menghadirkan konten yang relevan secara personal. Algoritma ini merekomendasikan Algoritma rekomendasi ini meningkatkan kepuasan pengguna, memperpanjang durasi konsumsi, dan juga menurunkan tingkat churn, sehingga performa produk berkontribusi langsung pada keunggulan kompetitif. Contohnya, di Netflix sendiri, ketika kita membuka layar halaman pertama, itu akan muncul sistem rekomendasi personal yang menampilkan baris section top picks for you. Nah, produk fitur ini meningkatkan relevansi konten bagi setiap pengguna dan memperbaiki pengalaman menonton secara individual. Misalnya, kita yang biasa nonton genre Korea, nanti di Topics for You kita akan muncul serial drama Korea yang sesuai dengan genre yang selama ini kita tonton. Dan itu akan mempermudah dan juga memberikan performance dan juga experience bagi pelanggan. Yang kedua adalah product system. Nah, Netflix ini membangun sistem produknya ini terintegrasi yang dapat diakses melalui berbagai perangkat, melalui dari televisi hingga juga ponsel. Nah, integrasi ini menciptakan pengalaman yang konsisten dan juga nyaman, sekaligus meningkatkan switching cost karena layanan Netflix ini tertanam dalam rutinitas digital pengguna. Nah, contohnya, akses Netflix ini dapat dilakukan lintas perangkat, seperti di Smart TV, smartphone, tablet, laptop, dan juga konsol game. Produk sistem ini memungkinkan pengguna memulai tontonan di satu perangkat dan juga melanjutkannya di perangkat lain tanpa kehilangan progres. Namun, dengan sistem antar device ini, Netflix sendiri memiliki keterbatasan dari merefer ke paket berlangganan yang dia pilih. Jadi ketika kita hanya memilih paket yang basic, itu hanya terbatas satu akun, hanya terbatas dari dua akses device yang dapat dibuka secara langsung. Makanya dengan sistem inovasi yang saling terintegrasi ini membuat customer yang ingin menggunakan Netflix ini mempertimbangkan untuk mengeluarkan kos yang lebih besar demi mendapatkan experience yang lebih baik.
Kemudian adalah experience, yaitu service. Netflix ini merevolusi layanan hiburan dengan menghilangkan iklan, dengan jadwal tayang tetap, dan batasan waktu menonton. Nah, inovasi layanan ini memberikan kontrol penuh kepada pengguna dan menciptakan nilai pengalaman yang lebih tinggi dibandingkan model hiburan konvensional. Nah, contohnya apa? Fitur download for offline viewing yang memungkinkan pengguna menonton tanpa koneksi internet. Layanan ini sangat relevan bagi pengguna dengan keterbatasan akses jaringan. Dengan fitur ini sangat membantu bagi customer yang berada di perjalanan seperti dalam pesawat. Saya sendiri sebagai pengguna Netflix sangat terbantu dengan experience feature download for offline karena saya eh, dalam durasi penerbangan 2 sampai 3 jam itu merasa tidak bosan karena selama di jadwal penerbangan saya itu saya menonton dengan hasil downloadan film dari Netflix, dari akun Netflix saya. Kemudian adalah channel. Nah, seluruh distribusi Netflix dilakukan melalui kanal digital global. Strategi ini menekan biaya distribusi marginal, memungkinkan ekspansi lintas negara secara cepat, dan memastikan keseragaman pengalaman pengguna tanpa ketergantungan pada infrastruktur fisik. Contohnya, platform distribusi digital global dari Netflix ini berbasis aplikasi dan juga web. Dan Netflix tidak menjual DVD ataupun siaran TV, tetapi mendistribusikan seluruh produknya melalui satu kanal digital yang efisien dan juga terstandar. Selanjutnya adalah brand. Netflix berhasil membangun merek yang diasosiasikan dengan inovasi, kualitas, dan konten orisinal global. Brand yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas bisnis, tetapi juga sebagai simbol budaya populer digital yang memperkuat diferensiasi dan juga loyalitas pelanggan. Contohnya seperti label Netflix Originals yang menjadikan produk simbolik pembeda kualitas dan juga eksklusivitas dari konten. Label ini memperkuat persepsi bahwa Netflix bukan sekedar distributor, tetapi juga produsen konten premium. Dan sangat jelas juga produksi konten Netflix original itu secara sinematik dan juga produksinya dan juga genre yang diproduksi oleh Netflix original juga tidak kalah bagus dibanding produk yang hasil dari collaborating channeling dengan konten kreator lokal. Kemudian adalah experience, yaitu customer engagement. Keterlibatan pelanggan diperkuat melalui desain pengalaman berbasis perilaku, seperti binge watching, autoplay, dan personalisasi antarmuka. Pendekatan ini mendorong interaksi berulang dan keterikatan emosional, sehingga loyalitas terbentuk secara alami tanpa tekanan harga. Contoh inovasinya adalah mode rilis satu musim penuh dan fitur autoplay. Produk pengalaman ini mendorong keterlibatan intensif, durasi penggunaan lebih lama, dan juga loyalitas pelanggan. Jadi ada sangat banyak sekali konten yang hanya tayang di Netflix, sehingga seperti Emily in Paris, kemudian Have I Been Before, kemudian dua contoh konten ini adalah uh, atau Bridgerton itu adalah mempunyai komunitas sendiri atas konten tersebut sehingga mereka ketika konten itu muncul di season selanjutnya, komunitas yang mencintai dari serial ini tentu akan kembali ke Netflix untuk menyaksikan season selanjutnya. Dan ini strategi ini meningkatkan engagement dan juga keterikatan emosional antara konten dan juga loyalitas pengguna. Nah, namun dengan kesuksesan Netflix, ada beberapa usulan rekomendasi yang menurut hemat saya dan dengan kapasitas saya yang terbatas yang mungkin dapat dilakukan oleh Netflix adalah yang pertama adalah Netflix masih berfokus pada kanal digital berbasis aplikasi dan web dengan keterlibatan offline yang sangat terbatas. Nah, pengembangan channel hybrid melalui kolaborasi dengan bioskop, festival film, atau komunitas kreatif lokal untuk pemutaran terbatas konten Netflix Originals. Strategi ini memperluas jangkauan merek, meningkatkan legitimasi karya original sebagai produk sinematik, serta memperkuat diferensiasi brand dari pesaing streaming murni.
Hal ini mungkin akan dilakukan oleh Netflix dengan ketika dia berhasil mengakuisisi hak tayang dari HBO Max, kemudian juga hak tayang dari siaran uh, sepak bola, dan yang biasanya itu ditayangkan di siaran TV. Semoga Netflix juga melakukan penayangan itu secara offline yang dapat uh, meningkatkan kapasitas target pasarnya di internasional. Yang kedua adalah Netflix saat ini masih sangat bergantung pada mode berlangganan, pengembangan value added monetization seperti lisensi IP untuk game, merchandise eksklusif, ataupun pengalaman tematik berbasis konten populer. Nah, diversifikasi ini memperluas sumber pendapatan tanpa mengorbankan pengalaman inti bebas iklan, sekaligus memaksimalkan nilai kekayaan intelektual. Mungkin Netflix juga dapat mengembangkan dengan seperti merchandise yang sesuai dengan tema dari season film yang sedang dikeluarkan. Seperti contoh ketika Bridgerton keluar yang merupakan Netflix original. Nah, ketika Bridgerton keluar, mungkin Netflix bisa melakukan open order merchandise khusus Bridgerton yang merupakan hasil dari Netflix original, dan sehingga itu dapat meningkatkan uh, profit dari Netflix sendiri. Yang terakhir adalah peran pelanggan Netflix masih pasif sebagai konsumen, bukan kontributor. Nah, Netflix dapat menerapkan co-creation program seperti voting ide cerita, pilot berbasis komunitas, ataupun kurasi konten oleh pengguna terpilih. Hal tersebut dapat meningkatkan sense of ownership pelanggan dan memperkuat loyalitas pelanggan jangka panjang. Mungkin yang dapat dilakukan oleh Netflix adalah dengan memberikan notifikasi pop-up seperti feedback, survei sementara, atau ketika uh, customer itu melakukan resubscription, itu ketika submit harus melakukan survei singkat terkait peningkatan layanan dari Netflix, sehingga Netflix dapat mendapatkan input dari pelanggan. Nah, kesimpulan dari analisis ini adalah, menurut saya Netflix ini merupakan contoh perusahaan yang berhasil membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui penerapan inovasi multidimensi sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka 10 Types of Innovation. Nah, keunggulan Netflix menegaskan bahwa inovasi paling berkelanjutan muncul dari orkestrasi lintas dimensi inovasi, bukan dari produk semata. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.